Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu kita pada semester 6 ini, yaitu kepada Ibu Yul Desnita. Nah, di sini izin Ananda untuk menyampaikan sedikit materi yang tentang strategi dakwah Rasulullah di Madinah, Bu. Ananda itu yang menamakan Puput Adlinda dengan NIM 2122166, Bu. Kita ke pertama materinya. Yang pertama, strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Yang mana pendahuluannya? Yang pertama, adanya kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah memandai awal dakwah yang sistematis. Yang kedua, yaitu dakwah dakwah di Madinah berlangsung selama sekitar 10 tahun. Yang ketiga, yaitu fokus dakwah, yang mana fokus dakwah ini ada beberapa, yaitu pembinaan akidah, sosial, dan politik. Selanjutnya, yaitu ekonomi umat Islam. Selanjutnya, yaitu membangun masjid sebagai pusat dakwah, yang mana di sini ada 3 kategori. Yang pertama, adanya Masjid Quba, yang mana Masjid Quba ini berfungsi untuk dibangun saat tiba di Madinah di Masjid Nabawi. Pusat ibadahnya yaitu pendidikan, musyawarah, dan pemerintahan. Masjid sebagai pusat aktivitas dakwah dan penguatan umat. Selanjutnya, yaitu mempersaudarakan kaum Ansor, yang mana mempersaudarakan kaum Ansor ini adalah yang pertama, yaitu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin yang pendatang dari Mekah dan Ansor sebagai penduduk Madinah, yang mana yang keduanya itu menghilangkan sentimen, itu contohnya kesukuan, memperkuat persatuan umat Islam. Selanjutnya masuk kita ke elemen yang ketiga, yaitu membentuk solidaritas sosial dan ekonomi yang kokoh. Selanjutnya masuk kita ke perjanjian dengan kaum Yahudi di Madinah, yaitu contohnya itu Piagam Madinah, yang mana perjanjian untuk menjaga perdamaian, stabilitas, isi utamanya yaitu hidup berdampingan, saling melindungi, saling menghormati, dan kebebasan beragama Rasulullah sebagai pemimpin seluruh penduduk Madinah. Selanjutnya masuk kita membangun ekonomi rakyat, yang mana ada 3 fungsi membangun ekonomi rakyat. Yang pertama, yaitu pendirian pasar dekat Masjid Nabawi sebagai pusat ekonomi. Yang kedua, yaitu pasar sebagai sarana pendidikan, ekonomi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, yaitu pasar Madinah menjadi jantung ekonomi negara Islam pertama. Selanjutnya masuk kita ke strategi lainnya dalam dakwah. Yang pertama, poin pertama itu pembinaan kader perjuangan untuk mempertahankan wilayah dakwah. Yang kedua yaitu pemetaan sosial dan pertahanan untuk menjaga stabilitas. Yang ketiga, poin kedua yaitu resolusi konflik persatuan antar suku di Madinah. Jadi itulah penyampaian dari Ananda sedikit, Ibu, dan dapat kita simpulkan bahwa strategi dakwah Rasulullah di Madinah ini meliputi aspek. Yang pertama adanya aspek keagamaan, yang kedua adanya sosial, yang ketiga adanya politik, yang keempat adanya ekonomi. Jadi yang kedua yaitu keberhasilan dakwah terwujud melalui persatuan umat dan stabilitas masyarakat. Yang ketiga yaitu Madinah menjadi pusat peradaban Islam pertama yang kokoh. Itulah yang bisa Ananda sampaikan, Bu. Terlebih dan terkurang Ananda mohon maaf, Ibu. Saya dan Ananda akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.